berjalan kita sebaiknya bersama-sama berdoa supaya kita dan kita masing-masing mudah dimulai. Sudah selesai. Baik, untuk selanjutnya saya akan mengabsen terlebih dahulu dan memperkenalkan nama masing-masing. Adik dan hadir ini, adikku Frida, adikku Miska Sudiati, hadir Ibu Miska Sudiati, hadir Ibu Krisna, adikku Rika, hadir Ibu. Oke, untuk selanjutnya kita masuk ke topik materi hari ini. Topik hari ini presentasi pembelajaran antropologi dalam kehidupan sehari-hari. Baik, jadi seperti yang kita ketahui, antropologi itu adalah ilmu yang mempelajari tentang manusia, tapi bukan cuma satu aspek saja, melainkan secara keseluruhan. Antropologi melihat bagaimana manusia berkembang dari zaman dulu hingga sekarang, bagaimana mereka berinteraksi satu sama lain, dan yang paling penting bagaimana budaya mereka terbentuk dan berbeda-beda. Mungkin bisa kita bayangkan bahwa setiap suku di Indonesia ini punya adat istiadat, bahasa dan cara hidup yang unik. Nah, antropologi berusaha memahami kenapa perbedaan-perbedaan ini ada, apa yang dari masyarakat tersebut, dan bagaimana kita bisa menghargai keberagaman itu. Nah, dari pemahaman tentang antropologi ini, kita jadi tahu bahwa dunia ini penuh dengan keberagaman. Indonesia sendiri adalah contoh yang sangat kaya akan keberagaman budaya. Oleh karena itu, kita memahami dasar-dasar antropologi, kita akan masuk lebih dalam materi tentang bagaimana keberagaman ini terwujud di Indonesia atau yang kita sebut sebagai multikulturalisme di Indonesia. Selanjutnya, saya mulai membahas mengenai asal-usul antropologi. Jadi yang pertama itu antropologi muncul pada abad ke-19 saat bangsa Eropa menjelajah dunia. Antropologi muncul sebagai ilmu mulai berkembang pada abad ke-19 beriringan dengan ekspansi dan penjajahan bangsa Eropa ke berbagai penjuru dunia, terutama ke wilayah-wilayah Asia, Afrika, dan Amerika. Saat itu bangsa Eropa menjelajah dan menjajah banyak negara yang diuji masyarakat dengan budaya yang sangat berbeda dari mereka. Para penjajah misionaris dan administrator Eropa mulai tertarik untuk memahami kehidupan adat istiadat dan kepercayaan masyarakat lokal yang mereka sukai. Kemudian ketertarikan pada budaya asing mendorong lahirnya etnografi, yang mana lahirnya etnografi ini terjadi karena saat bangsa Eropa menjelajah dan menjajah wilayah-wilayah baru, mereka menemukan masyarakat dengan hidup, tradisi, dan kepercayaan yang sangat berbeda dari mereka. Dan rasa keinginan ini mendorong mereka untuk mempelajari, mencatat, dan mendeskripsikan kehidupan masyarakat tersebut secara mendalam. Dan dari sinilah muncul etnografi, yaitu metode penelitian dalam antropologi yang bertujuan menggambarkan kehidupan suatu kelompok masyarakat secara menyeluruh berdasarkan pengamatan langsung, cara dan partisipasi dalam kehidupan mereka. Etnografi ini bersifat deskriptif, yang artinya para peneliti hanya fokus mencatat dan menggambarkan kebiasaan, adat, struktur sosial, dan kehidupan sehari-hari suatu masyarakat sebagaimana adanya. Tujuannya itu lebih untuk mendokumentasikan keunikan budaya secara rinci tanpa banyak interpretasi atau analisis mendalam. Seiring perkembangannya ilmu antropologi ini, etnografi ini lebih analitis dan aplikatif, yang artinya peneliti tidak hanya mendeskripsikan tentang juga menganalisis hubungan sosial, simbolik, kekuasaan, dan dinamika budaya dalam masyarakat. Selanjutnya yaitu perkembangan ilmu antropologi. Dalam dunia akademik, antropologi berkembang menjadi dua cabang utama, yaitu antropologi sebagai ilmu murni dan antropologi sebagai ilmu terapas. Sebagai ilmu murni, antropologi berfungsi untuk mengkaji serta memahami pola-pola kehidupan manusia, baik dari segi sejarah, budaya, maupun interaksi sosialnya. Para antropolog murni berperan dalam mengembangkan teori dan konsep yang menjelaskan keberagaman budaya serta dinamika sosial yang terjadi pada masyarakat. Di sisi lain, antropologi terapas lebih berfokus pada penerapan konsep dan teori antropologi dalam kehidupan nyata. Antropologi digunakan untuk menyelesaikan berbagai permasalahan sosial seperti dalam bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi, pembangunan, serta hubungan antar budaya. Misalnya,
antropologi medis membantu memahami bagaimana faktor budaya mempengaruhi pola kesehatan, pengobatan dan penerimaan masyarakat terhadap layanan medis. Dalam dunia bisnis, pemahaman tentang antropologi dapat membantu perusahaan dalam menyesuaikan strategi pemasaran dengan nilai-nilai budaya dalam masyarakat setempat agar lebih efektif. Selain itu, dalam pembangunan masyarakat, antropologi berperan dalam memastikan bahwa program-program pembangunan yang ditetapkan sesuai dengan kebutuhan serta struktur sosial masyarakat yang bersangkutan. Dengan pendekatan yang berbasis budaya dan pemahaman mendalam terhadap dinamika sosial, antropologi tidak hanya menjadi bidang studi yang berorientasi pada penelitian akademik, tetapi juga memiliki dampak yang nyata dalam kehidupan sehari-hari. Dan dengan memahami antropologi, kita dapat lebih menghargai lebih dalam, menciptakan masyarakat yang lebih harmonis dan inklusif. Oleh karena itu, implementasi ilmu antropologi menjadi semakin penting dalam menghadapi tantangan globalisasi dan perubahan sosial yang terus berlangsung. Selanjutnya kita akan masuk ke implementasi antropologi dalam masyarakat. Antropologi membantu memahami perbedaan biologi, sosial, dan budaya dalam masyarakat. Pendekatannya itu yang pertama mendorong toleransi dan inklusivitas. Kedua, menghindari prasangka sosial. Ketiga, membantu menciptakan kebijakan pembangunan yang berkelanjutan. Dan yang keempat, membentuk masyarakat yang harmonis di era globalisasi. Adapun di sini pembahasan selanjutnya mengenai kulturalisme di Indonesia. Yang terbagi menjadi dua, yaitu keragaman horizontal dan keragaman vertikal. Pada keragaman horizontal, perbedaan ras, agama, suku, dan golongan. Dan keragaman vertikal di Indonesia yaitu ketimpangan akses terhadap ekonomi dan kekuasaan politik. Contoh nyatanya itu desa
positif